pada sistem pemerintahan Jerman, yaitu sistem pemerintahan Jerman ini merupakan salah satu negara federasi di Eropa yang dahulu Jerman ini merupakan negara yang berbentuk kekaisaran. Dan juga setelah perang Perancis Prusia, sistem pemerintahan Jerman ini berubah menjadi sistem pemerintahan yang parlementer dengan kepala pemerintah itu kanselir. Jadi sistem pemerintahan di Jerman ini dikepalai oleh presiden yang sebagai simbolik, dan juga untuk kepala pemerintahnya sendiri itu perdana menteri. Jadi pada saat pemerintahan Jerman yang dipegang oleh Nazi itu yang pemimpinnya bernama Adolf Hitler serta rezim otoriternya, Jerman sempat terpecah belah menjadi dua bagian antara Jerman Barat yang berpaham federal dan Jerman Timur yang berpaham demokratik. Kekalahan dalam Perang Dunia II ini membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur, sehingga pemerintahan Jerman ini berpindah dari timur ke barat, dan juga sistem pemerintahan Jerman ini pada tahun 1990 kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Hal ini ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka itu berbentuk demokrasi. Jadi penggabungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur ini terciptalah sebuah demokrasi di negara Jerman yang berbasis pada prioritas hak-hak manusia. Dan selanjutnya ada sistem pemerintahan Rusia. Jadi dalam sistem pemerintahan Rusia ini menganut sistem pemerintahan semi presidensial, yang dimana dalam konstitusi Rusia ini presiden yang menjalankan tugas negara dibantu dengan perdana menteri. Jadi sistem pemerintahan Rusia ini sebenarnya agak mirip dengan sistem pemerintahan Jerman, yang dimana kepala pemerintahan itu dipegang. Jadi sama-sama semi parlementer. Jadi antara presiden dan perdana menteri itu memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terus juga dalam sistem pemerintahan semi presidensial ini di negara Rusia, presiden itu bisa dapat mengangkat menteri, termasuk juga perdana menteri, layaknya sistem presidensial. Namun dalam saat yang sama, perdana menteri juga diwajibkan untuk dapat sebuah kepercayaan atau sebuah amanah lah dari seorang presiden, layaknya sistem parlementer. Dan juga dalam sistem ini, terutama presiden dengan kedudukan yang sentral atau penting, ataupun presiden yang dengan posisi yang relatif setara dengan lembaga legislatif, serta dengan adanya pemecahan dari kekuasaan eksekutif antara presiden serta perdana menteri, atau bisa disebut juga itu sebagai dual eksekutif, sangat berpotensi kepada kohabitasi. Meskipun kekuasaan eksekutif di Rusia terbagi antara presiden dan juga perdana menteri seperti di dalam sistem pemerintahan parlementer, namun presiden ini jauh lebih dominan perannya ketimbang perdana menteri. Jika dikatakan kalau misalkan perdana menteri itu sebagai tugas dan fungsinya itu sebagai mengepalai urusan-urusan dalam negeri, contohnya kayak birokrasi, urusan-urusan wilayah-wilayah skupnya negara. Dan kalau misalkan presiden itu dia mengepalai atau memimpin urusan-urusan dalam negeri sekaligus juga urusan-urusan luar negeri. Makanya presiden di Rusia itu lebih dominan perannya ketimbang dengan perdana menteri. Seperti yang kita tahu, presiden Rusia itu Vladimir Putin. Terus juga dalam sistem parlementer ini, perdana menteri itu seperti yang saya bilang, perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahan di dalam negeri itu. Presiden ini memiliki peran yang seremonial
yang seremonial juga dalam sistem dalam pemerintahannya gitu, ataupun presiden di negara Rusia itu sebagai simbol negara. Namun di Rusia ini presiden itu memiliki kendali yang kuat atas kebijakan negara, sementara perdana menteri itu memiliki peran yang lebih terbatas di negara Rusia. Terus juga perdana menteri ini di Rusia ini bukanlah seorang kepala dari pemerintahan sebagaimana dengan teori sistem pemerintahan parlementer. Namun perdana menteri di Rusia ini terbilang kedudukannya cukup terbatas. Jadi kalau misalkan bahasa kasarnya itu, perdana menteri di Rusia itu sebagai pembantu presiden, atau dapat terbilang sebagai seorang wakil presiden dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Karena memang dalam konstitusi Rusia itu pada saat pasca amandemen tahun 1993 yang telah meniadakan posisi wakil presiden, yang dimana presiden ini menjadi penguasa tunggal atau satu-satunya yang tertinggi di negaranya, yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui proses-proses demokrasi. Terus juga seorang perdana menteri diangkat oleh presiden atas dengan persetujuan parlemen, sedangkan para menteri itu diangkat berdasarkan pada usul dari perdana menteri, terkecuali dengan menteri keamanan negara yang pencalonannya itu mesti disetujui oleh negara atau legislatif, disetujui oleh Duma negara, atau bisa dikatakan itu legislatifnya. Terus juga presiden mempunyai otoritas yang sangat besar dalam berbagai bidang negara yang kaitannya dengan politik, pertahanan, keamanan, serta politik luar negeri seperti yang saya bilang tadi. Jadi kontrol pemerintahan itu lebih dominan di presiden ketimbang perdana menteri. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan darurat seperti mempunyai ekstra konstitusional. Arti dari kewenangan ekstra konstitusional ini merupakan kewenangan agar dapat memberi usulan perubahan pada konstitusi, layaknya dalam perubahan konstitusi yaitu pada tahun 2008 perihal masa jabatan presiden yang awalnya hanya 4 tahun, kemudian atas usulan itu dirubah menjadi 6 tahun. Jadi presiden bisa merubah konstitusi layaknya seperti yang diinginkan oleh presiden itu. Jadi pada masa Dmitry Medvedev menggantikan Vladimir Putin sebagai presiden setelah Putin menjabat 2 periode selama 8 tahun. Medvedev ini kemudian mengangkat Putin sebagai perdana menteri. Namun dengan permainan politik yang kuat, Putin kemudian terpilih kembali sebagai seorang presiden dalam pemilu, dan sejak itu ia memegang jabatan presiden hingga saat ini. Jadi setelah 2 periode pertama sebagai presiden, Putin menjabat sebagai perdana menteri sebelum kembali menjadi presiden pada tahun 2012 dan juga seterusnya. Jadi dapat dikatakan agak mirip kalau misalkan kita membandingkan sistem pemerintahan suatu negara Jerman dengan negara Rusia. Jadi dua-duanya itu memiliki sistem campuran, sistem mix. Jadi dalam pemerintahan Jerman juga memiliki presiden dan perdana menteri, dan Rusia pun sebaliknya. Jadi tapi yang membedakan antara kedua negara ini ialah sistem pemerintahan Jerman itu, kepala pemerintahannya itu dipegang oleh parlemen, oleh perdana menteri, sedangkan presiden itu cuma menjadi simbolis atau simbol negara di pemerintahan Jerman. Sedangkan kalau misalkan di Rusia itu malah justru perdana menteri lah yang justru presiden lah yang lebih dominan ketimbang perdana menteri. Perdana menteri itu diibaratkan cuma pembantu presiden atau wakil presiden gitu. Jika emang ada hal yang darurat yang presidennya tidak dapat untuk menyelesaikan karena ada urusan-urusan lain, maka perdana menteri akan membantu urusan-urusan dalam negerinya. Jadi presiden lebih dominan kepada
skup atau lingkup yang lebih luas dalam urusan pemerintahannya seperti politik luar negeri, diplomasi dengan negara lain, dan juga hal-hal urusan dalam negeri dan luar negerinya. Dan selanjutnya ada perbandingan antara sistem pemilu di Jerman dengan sistem pemilu di Rusia. Jadi sistem pemilu di Jerman ini menganut sistem pemilu campuran atau yang lebih tepatnya disebut dengan sistem mixed member proporsional, disingkat MMP. Sistem MMP ini adalah sebuah sistem yang dimana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih itu digunakan untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda. Jadi satu sistem daftar PR atau proportional representation dan satunya lagi biasa sistem pluralitas mayoritas, yang dimana sistem PR memberi kompensasi bagi disproporsionalitas di dalam hasil-hasil yang dimunculkan sistem pluralitas atau sistem mayoritas. Dan juga di sini pemilih bisa mendapat dua pilihan yang terpisah seperti yang di Jerman lakukan sejak 1953 dan Selandia Baru. Selain itu, alternatif lain dari sistem ini ialah pemilih itu bisa membuat pilihan itu hanya satu pilihan dengan jumlah total perolehan partai berasal dari perolehan total dari kandidat-kandidat daerah pemilihan individual. Seperti misalnya di Jerman pada pemilu tahun 1949 yang mengalokasikan kursi secara proporsional sebesar 40% dan secara pluralitas mayoritas sebesar 60%. Dan juga di sini ada sistem pemilu Rusia. Sistem pemilu yang ada di Rusia ini menggunakan sistem pemilu yang proporsional representatif atau PR. Di setiap negara itu mempunyai metode pemerintahan masing-masing, seperti juga sistem pemerintahan Rusia. Sistem yang dianut Rusia ini proporsional representatif atau PR, yang merupakan isinya partai-partai politik wajib mengumpulkan suara minimal sebelum mendapatkan kesempatan dalam mengajukan wakilnya di parlemen, yang bisa kita ketahui bersama yang disebut proses electoral result dengan batasan minimal yaitu sebesar 77%. Yang dimana batasan ini minimal 7%. Dan juga pemilu merupakan salah satu metode federasi Rusia atau negara bagian Rusia dalam meraih pencapaian kepemimpinan yang demokratis. Adapun pemilu tersebut diyakini sebagai waktu yang pas dan tepat dalam memperoleh serta mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan yang kuat, sehingga partai politik yang ada di Rusia itu akan berkompetisi secara ketat dengan partai lainnya. Adapun perspektif rakyat Rusia mengenai sistem pemilunya ialah saat yang tepat untuk memberikan pilihan hak pilih kepada calon pemimpin yang dirasa itu bisa menjadi perwakilan dari aspirasi rakyat Rusia. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita dapat membandingkan sistem kepemiluan di negara Rusia dengan negara Jerman itu, kalau misalkan negara Jerman itu sistem pemilu yang dianutnya itu sistem pemilu campuran, jadi memadukan antara sistem proporsional representatif dengan sistem biasa atau pluralitas atau mayoritas. Dan kalau di negara Rusia itu sistem pemerintahan yang dianutnya itu sistem PR atau proporsional representatif, yang dimana parlemen itu jika ingin maju dalam kontestasi politik itu harus mengumpulkan suara pada ambang batas yang ditentukan oleh negara tersebut. Misalkan Rusia itu sebesar 7%. Jadi jika belum memenuhi ambang batas tersebut, maka calon kandidat itu tidak dapat melaju untuk ke tahap selanjutnya.
Selanjutnya itu ada sistem kepartaian yang dianut oleh masing-masing negara Jerman dan Rusia. Yang pertama itu sistem kepartaian yang dianut oleh negara Jerman. Negara Jerman itu menganut sistem kepartaian yang jenisnya itu multipartai. Jadi lumayan banyak partai di negara Jerman untuk kontestasi politik. Jadi multipartai itu menjelaskan bahwasanya kedudukan istimewa partai itu ditentukan oleh undang-undang dasar, atau kalau misalkan di Jerman itu bisa disebut dengan Grundgesetz, yang artinya dukungan dan diatur oleh negara, dan juga larangan ataupun aturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Di dalam sistem multipartai tersebut terdapat keanekaragaman pada negara yang menganut multipartai, seperti berbagai suku, ras, agama, dan juga adat. Di Jerman sendiri itu ada berbagai macam ras manusia yang dapat ditemui, seperti orang kulit hitam, orang kulit putih, orang Arab, orang Afrika, dan berbagai macam keanekaragaman ras dan orang-orangnya. Selain itu juga terdapat pula beragam agama yang diakui di Jerman, seperti Islam, Yahudi, dan Kristen. Kelebihan bagi negara yang menganut sistem multipartai ialah masih terdapat kesempatan ataupun peluang bagi partai politik lokal untuk mengirimkan wakilnya di dalam parlemen. Hal ini terbukti dari partai AfD, yang dimana AfD itu Alternatif für Deutschland, koreksi kalau salah penyebutannya, yang terus ini yang masih berstatus sebagai partai kecil, dan juga berhasil lolos pada pemilu parlemen Jerman dengan perolehan suara sebesar 7,1% setelah masuk dalam 5 besar partai yang mendapatkan suara terbanyak. Terus partai AfD ini diwajibkan untuk mengirimkan 7 orang perwakilannya ke parlemen. Selain itu juga pada setiap warga negara yang berpartisipasi dalam demokrasi itu, mereka berhak untuk mengemukakan atau mengeluarkan pendapatnya melalui partai-partai politik yang telah ada. Dan selanjutnya ada sistem partai politik di Rusia. Sebenarnya sistem kepartaian antara Jerman dan Rusia itu sama persis, yang dimana kedua negara itu menganut sistem kepartaian sama, yaitu multipartai, yang dimana multipartai itu menjelaskan bahwasanya di dalam suatu negara itu ada banyak jenis partai yang ikut dalam kontestasi perpolitikan di politik lokal. Juga kalau misalkan di Rusia itu bedanya multipartainya itu ada satu partai yang terlalu menonjol dan mendominasi yang kuat gitu di dalam perpolitikan Rusia. Contohnya kayak Partai Bersatu Rusia yang dikepalai oleh Presiden Vladimir Putin yang sekarang menjabat, yang dimana partai ini mendominasi Duma Negara, atau Duma Negara itu sebutan parlemen Rusia, dan juga memiliki kekuatan politik yang sangat besar di seluruh negara. Selain Partai Bersatu Rusia, terdapat juga partai-partai oposisi dan juga partai-partai independen yang aktif di dalam perpolitikan Rusia. Meskipun mereka ini seringkali menghadapi hambatan dan rintangan di dalam memperoleh dukungan dari masyarakat umum, dan juga kehadiran partai politik yang signifikan. Beberapa partai oposisi terkemuka di Rusia ini termasuk dalam Partai Komunis Rusia dan Partai Liberal Demokrat Rusia. Meskipun hal ini secara resmi ada partai-partai lain yang mengizinkan beroperasi di Rusia. Beberapa kritikus juga menyatakan pendapatnya bahwasanya proses politik di negara Rusia ini preferensinya itu mendukung dominasi Partai Bersatu Rusia dan juga membatasi partisipasi partai-partai oposisi. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, ya termasuk itu faktor aturan pemilihan yang mempersulit partai-partai oposisi ini untuk dapat bersaing secara adil di dalam politik lokal di konteks Rusia, serta juga kendala politik dan hukum yang diterapkan terhadap negara mereka.
Dan yang terakhir ada sosial budaya dari Jerman dan Rusia. Jadi perbandingan sosial dan budaya yang ada di Jerman dan Rusia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun itu kedua-duanya merupakan negara-negara besar di Eropa dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perpolitikan di dunia gitu, dan juga sejarah yang kaya gitu dan budaya yang kaya juga. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara kedua negara ini. Yang pertama itu Jerman itu lebih sering dikenal dengan budayanya yang sangat terorganisir, terus juga sangat menjunjung efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi atau aturan. Masyarakat Jerman itu cenderung menghargai dari keteraturan, kedisiplinan dan sikap profesionalisme dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga mereka tuh menghargai kualitas inovasi dan keberlanjutan dalam berbagai aspek, seperti aspek kehidupan, terus aspek ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Di sisi lain, Rusia ini memiliki tradisi yang lebih kuat dalam culture atau budaya. Jadi Rusia ini memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak dan juga seperti seni, sastra, dan musik. Terus budaya Rusia juga sering diwarnai oleh beberapa elemen seperti keagungan, misteri, dan kekayaan sejarah. Masyarakat Rusia sendiri itu cenderung memiliki nilai-nilai yang sangat beragam dan dengan penekanan pada hal-hal seperti solidaritas pada kelompok, hubungan sosial, dan juga penghormatan terhadap tradisi dan warisan budaya mereka. Selain itu juga dalam hal politik dan sistem sosial, Jerman adalah negara demokratis, liberal yang didasarkan pada aturan hukum dan nilai-nilai demokrasi. Dan di sisi lain Rusia ini memiliki sejarah panjang sebagai negara dengan tradisi otoriter, meskipun di sini ada upaya untuk memperkuat institusi demokratisnya. Meskipun juga ada perbedaan signifikan antara kedua negara tersebut ini, baik Jerman maupun Rusia sendiri, ini dua-duanya memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya, yang dapat mengubah dunia yang dulu seperti sekarang ini, karena ada pengaruh juga dalam dua negara tersebut. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan terhadap materi perbandingan antara negara Jerman dan negara Rusia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata atau salah kalimat atau salah informasi mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi juga. Saya Muhammad Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.